Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini datang dari skema pembelian alutsista NKRI bos. Seperti yang kalian tahu, jika dulu pembelian alutsista Indonesia dari luar negeri mewajibkan para pemasoknya untuk melakukan kerjasama TOT atau paling tidak imbal dagang seperti misalnya barter kelapa sawit, dengan tujuan Indonesia juga mendapatkan transfer teknologi baru dan keuntungan lebih dengan imbal dagang. Namun kini yang terbaru, Indonesia lebih sangar lagi bos. Pemerintah kita Indonesia kini pun bakal membuat aturan baru dengan mewajibkan setiap pemasok alutsista asing dari luar negeri ke Indonesia wajib membuat pabriknya di Indonesia. Mantap jos nih bos. Lantas, apakah ini maksudnya langsung diminta untuk membangun pabrik pembuatan senjatanya atau bagaimana nih bos? Dan seperti apakah contohnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang juga tak kalah panas, ini juga datang dari negara kita Indonesia yang kini telah menyiapkan langkah strategis untuk bergerak maju lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap. Dan kini disebut akan membuat kaget semua negara di tahun 2045. Nah loh, lantas sebenarnya langkah strategis apakah yang akan dilakukan oleh negara kita Indonesia? Penasaran? Beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari skema belanja persenjataan perang Indonesia. Sebenarnya dulu kita memang sudah getol dalam hal ini bos, yaitu meminta TOT dan imbal dagang dalam setiap belanja alat perang dari luar negeri dengan tujuan mendapatkan teknologi baru yang bisa dibuat di dalam negeri Indonesia dan juga mendapatkan keuntungan dari imbal dagang seperti misalnya pembayaran jet tempur KF-21 yang sebagian nanti akan dibayar dengan imbal dagang produk kelapa sawit. Nah, ini yang terbaru, admin kutip dari CNBC Indonesia. Ternyata pemerintah kita pun mau lebih sangar lagi bos. Tak cuma TOT dan imbal dagang, tapi Indonesia pun kini bakal meminta setiap perusahaan dari luar negeri yang memasok senjata ke Indonesia untuk mendirikan pabriknya di Indonesia. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, yaitu Bapak Bogat Widiatmoko, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian ketahanan NKRI, dan salah satunya yaitu dengan mengubah sistem belanja senjata perang alias alutsista, di mana kini sistem investasi juga perlahan akan dilakukan bos. Bapak Bogat pun mengatakan bahwa saat pemerintah akan melakukan investasi alutsista, sang produsen alutsista pun akan dirayu untuk bisa mendirikan pabriknya juga di Indonesia. Mantap jos. Bahkan tak cuma pabrik untuk pembuatan alutsistanya saja bos. Beliau katakan juga bahwa ketika membeli alutsista, produsen tersebut harus mendirikan pabrik di sini, baik untuk industri, pembuatan, atau fasilitas maintenance, repair, dan sebagainya. Artinya pabrik itu pun tak cuma produksi alutsista saja bos, tapi juga termasuk perawatan, perbaikan, dan juga fasilitas overhaul-nya. Cukup sangar. Lantas bagaimanakah contohnya? Oke, mungkin di sini bisa kita ambil salah satu contohnya yaitu dari negara India bos, yang dulu mendapatkan penawaran khusus dari Prancis untuk membangun pabrik Rafale di negaranya India. Tapi pembuatan pabrik ini pun juga dengan syarat, yaitu India harus membeli lagi 100 unit jet tempur Rafale ini. Namun di lain sisi, kabarnya sebagian komponen atau part dari jet tempur Rafale ini pun telah dibuat di negara India. Nah, artinya di sini Indonesia pun mungkin juga akan mengadopsi skema pembelian seperti ini bos. Tak cuma sekedar TOT saja, tapi nanti di kemudian hari jika Indonesia membeli alutsista baru, misalnya seperti yang masih minim, contoh seperti rudal yang pastinya Indonesia perlu dalam jumlah banyak, mungkin Indonesia nanti ketika membeli rudal juga akan minta rudal itu dibuat di Indonesia, sekalian satu paket dengan pabrik-pabriknya juga di Indonesia bos. Bahkan mungkin nanti lebih dari itu bos.
Bapak Bogat mengatakan bahwa juga penting untuk mengakuisisi industri pertahanan luar negeri, karena cara ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain, namun tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Beliau katakan, jadi kecenderungannya saat ini, industri pertahanan saling mengakui, dan ini belum pernah dilakukan oleh Indonesia. Dan ke depan, Indonesia akan mendorong akuisisi pertahanan di luar negeri. Artinya Indonesia pun juga berencana untuk mengakuisisi saham kepemilikan paling tidak sebagian dari industri pertahanan asing. Dan dengan hal ini, biasanya kita juga akan ikut sebagai bagian dari pemilik industri itu, bos. Dan juga akan ambil bagian dalam memproduksi komponen-komponen persenjataannya. Sehingga akhirnya negara kita pun bisa mendapatkan cuan. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas, Indonesia kini disebut akan membuat kaget semua negara di tahun 2045. Admin kutip lagi dari CNBC Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas kini juga akan mulai mendorong proses industrialisasi secara signifikan dalam periode 2025 hingga 2045 mendatang. Dan tujuannya adalah supaya negara kita Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap. Artinya negara kita pun kini akan mulai bergerak untuk menuju menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, bos. Dan disebutkan caranya adalah dengan melakukan industrialisasi negara. Jadi pemerintah kini akan mengadakan industri besar-besaran, bos, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pekerjaan dan pendapatan negara, sehingga pastinya juga akan menambah pendapatan dan perekonomian rakyat Indonesia. Di mana melalui strategi industrialisasi ini, Bappenas akan memfokuskan pembangunan industrinya berdasarkan kekuatan sumber daya masing-masing wilayah. Sehingga pembangunan proyek-proyek industri tidak lagi serampangan dan kucuran investasi yang dicari akan lebih selektif. Contohnya, pembangunan industri di wilayah Jawa Bali, bos, akan berbasiskan pasar, memproduksi barang konsumsi, hingga memanfaatkan keunggulan aglomerasi. Selain itu juga akan menjadi pusat jasa modern, pintu gerbang internasional untuk pariwisata, dan menjadi lumbung pangan nasional. Kemudian, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, industrialisasinya berbasis sumber daya alam dengan memanfaatkan keunggulan komoditas perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga akan didesain sebagai lumbung energi dan pangan nasional, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya. Dan terakhir, untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, industrialisasinya akan berbasis sumber daya alam yang perlu mendekati bahan baku, bos, khususnya untuk industri berbasis pertambangan. Dan selain itu juga didorong untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jadi tidak semata-mata hanya barang tambang semata, bos, tapi juga termasuk industri pariwisata, industri pangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Mantap, mantap, jos. Semoga mimpi ini tercapai dan terwujud dengan segera, apalagi di tahun 2045 nanti ya, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.